Oke guys, kalau kemarin kan kita ngebahas tentang tumbuh besar bersama Naruto ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas tema yang sedikit berbeda ya. Kali ini gue akan ngebahas tumbuh dewasa bersama One Piece. Nah, ini sedikit cerita ya tentang kenapa tumbuh besarnya sama Naruto dan tumbuh dewasanya bersama One Piece. Jadi gue itu dulunya ngikutin bangetnya Naruto ya, dan nonton One Piece itu justru setelah Naruto tamat. Tapi ini ada penjelasan yang menarik tentang hal ini ya. Jadi mungkin karena dulu mah nonton Naruto itu kan karena ada di TV nasional ya. Itu adalah salah satu yang gampang diakses gitu ya. Nah, setelah Naruto itu tamat, pergeserannya ke One Piece. Nah, ketika ngikutin One Piece itu udah era yang lebih ini lagi ya. Ya berhubung gue tinggal di kampung ya kan. Nah, ketika ngikutin One Piece itu kan sudah ada internet anjir. Sedangkan kalau dipikir-pikir, Naruto sama One Piece itu kan ada dari sejak zaman tahun 90-an ya. Ya kitanya aja yang nggak tahu ya kan. Kita tahu Naruto karena ada di Global TV ya kan. Kita tahu One Piece juga karena akses internet ya sudah ada ya, sudah mudah diakses ya. Nah, jadi tapi ini menarik juga. Kenapa lebih tepat bahwa tumbuh besarnya sama Naruto ya memang di masa-masa SMP, masa-masa SD ya, SD ke SMP itu ya emang bener-bener kita nontonnya fokusnya Naruto ya. Tapi makin ke sini setelah Naruto itu tamat, bahkan sebelum Naruto tamat sih lebih tepatnya ya, udah ngikutin One Piece gitu ya. Nah, apalagi One Piece itu ongoing sampai sekarang anjir. Jadi yang nemenin gue sendiri ya ketika kerja itu ya nonton One Piece, Cok. Jadi sampai maraton lagi ke episode awal, ke awal-awal tentang One Piece. Dipikir-pikir anjir, One Piece itu meskipun ya karena dia anime ongoing yang pacingnya lama ya, pacingnya ini ya, tapi dari hal-hal yang banyak bercandanya, kayak karakter-karakter lawaknya gitu ya. Tapi hal-hal yang serius itu bener-bener dibahasnya di One Piece anjir. Ada tentang genosida, ada tentang perbudakan ya kan, ada tentang apa lagi ya, banyak pokoknya kayak ketidakadilan, kayak eksperimen-eksperimen yang menyangkut pautkan dengan kehidupan umat manusia anjir, sampai ada drug ya, ada narkoba begitu, ini itulah segala macam lah hal-hal gelap yang ada di dunia ini ya kan. Salah satunya yang familiar banget kan tentang tragedi Ohara, di mana suara kita itu dibungkam ya kan. Bener-bener di universe-nya One Piece itu kan pemerintah dunia ini otoriter banget ya. Sampai-sampai tidak memperbolehkan orang-orang itu untuk berpikir. Orang-orang untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu itu sampai dibungkam anjir. Nah, berhubung ini juga kan channel Soul Comic ini kan kita merewind ya, kayak mereview kembali panel manga One Piece dan juga Naruto ya. Sampai-sampai kita itu sudah ada di manga volume 3 guys. Nah, kebetulan kita itu gue itu Soul Comic punya koleksi lengkap ya. Kayak Naruto itu dari volume 1 sampai volume 72 sampai tamat, dan One Piece itu dari volume 1 sampai ongoing ya. Ini kalau nggak salah yang terbaru itu 108 kalau nggak salah ya, yang ada di Gramedia ya guys. Nah, jadi kita mengulas kembali hal-hal yang menarik di One Piece episode-episode awal ya. Ya meskipun terkenal dengan ini One Piece animasi zaman Majapahit, tapi justru hal-hal yang lucu. Jadi bener kata Masashi Kishimoto sama Oda Sensei ya. Kata Masashi Kishimoto kan Naruto itu ya emang lebih serius ya daripada One Piece. Ini ngomongin tentang episode-episode awal ya kan, kayak scene apa segala macam emosional segala macamnya tuh lebih kena di Naruto ya, karena One Piece episode awal itu bener-bener full ngelawak anjir, bener-bener lucu banget cok. Bahkan di volume 3 ini kan sampai kepada perekrutannya itu baru Luffy, Zoro dan juga Nami ya. Nah, di sini kan pertemuan dengan Buggy anjir. Siapa yang menyangka Buggy itu anak buahnya Roger? Siapa yang menyangka bahwa Buggy itu suatu saat jadi salah satu Yonko? Siapa juga yang menyangka bahwa ada kemungkinan teori yang sangat menarik ya bahwa Buggy itu anaknya sosok legendaris Roxy Sebek. Ini masterpiece banget sih. Ini bener-bener jadi orang itu ya ada pintar, cerdas, jenius. Nah, di atas jenius itu Oda Sensei ya nih.
Emang bener-bener keren banget sih Oda Sensei ini ya, bener-bener mind blowing banget kalau bikin cerita ya. Bahkan ini gue mau nunjukin hal yang menarik guys. Nah, di sini di manga volume 25, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini di volume apa ya namanya ya? Ini art volumenya ya, cover volumenya itu ya. Kan di sini ada Seng, ada Bagi, ada Teach atau Kurohige dan juga ada Luffy. Nah, di sini kan yang baru jadi Yonko itu Seng. Tapi kalau Bagi itu masih jadi badut ulang tahun nih. Kayak Kurohige ini kalau nggak salah dia sudah jadi Shichibukai ya. Sedangkan Luffy itu kan masih jadi rookie anjir, rookie yang menggemparkan. Nah, ini kan di volume 25, guys. Catat baik-baik ya, 25. Di volume 105 kilo sih ini. Ini dengan cover volume yang bener-bener sama anjir dengan volume 25. Ini rentangnya aja berapa ya? 25 sampai ini 80 volume, guys. Timelinenya 80 volume setelahnya. Oda Sensei itu bener-bener otaknya gila sih ya. Di sini keempat Yonko, siapa sangka ini bukan ketidaksengajaan ya, ini by design by Oda Sensei. Ada Seng, ada Bagi, ada ini Bagi di sini jadi Yonko itu, meskipun di belakang layarnya ada krokodil sama Mihawk ya, tapi framingnya kan Bagi ini jadi bosnya krokodil sama bosnya Mihawk, anjing keren banget kan. Sama ada Teach Kurohige, dia sudah berhasil mengumpulkan Ten Titanic Captain ya. Sama Luffy yang sudah jadi mode Sun God Nika, ini keren banget. Ini bener-bener itulah mengapa gue sebut bahwa kita ini dewasa bersama One Piece ya. Karena anime One Piece itu memaksa kita untuk berpikir guys. Memaksa kita untuk berpikir dengan POV yang sangat luas banget ya. Kayak memberikan ruang para fansnya untuk berteori gitu tentang One Piece anjir. Emang bener-bener masterpiece banget ya. One Piece itu bener-bener absolutely cinema ini. Ada banyak hal yang membuat gue suka ya, jatuh cinta kepada One Piece ya. Salah satunya adalah ini guys, parentingnya Monkey D. Dragon. Nah, ini gue akan ngebahas parentingnya Monkey D. Dragon ya. Ini karena gue menyangkut pautkannya sama Boruto anjir. Jadi ketika emang bener sih relate sama apa yang terjadi di dunia nyatanya ya, di society kita ya. Jadi kalau seorang anak itu hidup dalam kondisi yang nyaman, itu karakternya pasti busuk anjir. Sama kayak Boruto dia. Jadi perbandingan dulu lah ya antara Naruto sama Boruto ya. Naruto itu kan dia lahir yatim piatu dari kecil ya. Dia bener-bener ya ini mah gue termasuk yang setuju sama Hokage ketiga sih. Bahwa Naruto ya emang harus dididik sengsara ya, harus dididik serba kekurangan, jangan dimanja ya, hasilnya ya Naruto yang kita kenal dong, tumbuh menjadi sosok yang tangguh, sosok yang gak cengeng, sosok yang benar-benar punya prinsip dan pendirian yang teguh ya, benar-benar sosok gentleman lah Naruto ini ya, sosok-sosok yang benar-benar sangat dikagumi ya sama semua orang ya. Nah, berbanding terbalik kondisinya dengan Boruto ya. Boruto itu kan lahir dari sebuah kenyamanan ya, karena bapaknya seorang Hokage anjir, si Naruto itu sendiri ya. Sedangkan Naruto ini kan dari kecil nggak pernah ngerasainnya. Dididik orang tua itu kayak gimana ya. Ya makanya pas jadi orang tua juga ditambah lagi kan Naruto itu sibuk sebagai Hokage ya. Jadi mungkin kurang spend waktu sama anak-anaknya ya. Sampai ya Boruto juga sering ngeluh kan sama hal itu kan, bahwa bapaknya ini terlalu sibuk ngurusin desa anjir. Sampai-sampai lupa ulang tahun anaknya sendiri anjir. Bayangin Naruto yang apa itu ulang tahun ya kan. Harus mikirin ulang tahun anaknya. Itu kan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang apa ya buat Naruto ya kan. Nah, akhirnya Boruto itu tumbuh nggak jelas anjir. Jadi ninja yang manja, jadi ninja yang bener-bener mempresentasikan Genji anjir kalau Boruto itu guys. Makanya gue benci banget ya sama anime manga Boruto itu, kayak meruntuhkan apa ya kenangan gue tentang Naruto anjir.
Nah, ini nyambung lagi ke Luffy ya. Kenapa gue suka parentingnya Dragon ya ini. Nah, Luffy ini kalau Dragon itu parentingnya sama kayak manusia pada umumnya ya, ya mungkin Luffy ini punya privilege lah. Kayak bisa jadi dia hidup nyaman di markasnya pasukan revolusi, diasuh sama Mamang Kuma, sama Bibi Ivankov ini. Ivankov ini Bibi apa Mamang ya? Gue juga masih bingung anjir. Pokoknya ya hidup tenang lah gitu ya. Tapi kan Dragon itu berpikir begini, di samping alasan Dragon itu kan bahwa anak adalah kelemahan orang tua ya. Karena kalau Luffy ini ke expose anaknya Dragon, ya para musuhnya Dragon itu ya nyerangnya Luffy-nya ya. Dan terbukti sama apa yang terjadi pada Gabanya, si Kolon itu ya. Ngalahin Gabanya dengan cara menculik anaknya ya kan. Tapi kita sisihkan dulu lah alasan itu ya. Jadi yang paling penting, yang paling keren dari parentingnya Dragon itu Luffy itu dibiarin guys, dibiarin kayak kata-katanya Dragon sendiri ya bahwa Luffy suatu saat kita akan bertemu, kau bebas memilih menjadi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Nah, keren banget anjir. Jadi ketika orang tua ini percaya kepada anaknya ya, ya yang gak usah worry ya, ya anaknya bebas tumbuh mau jadi apa dengan catatan orang tuanya ini masih mengawasi guys. Sama kayak Dragon kan, meskipun kayak dibilang bapak yang AFK ya, tapi Dragon ini kan mantau Luffy terus ya. Waktu kejadiannya Luffy ditangkap sama Smoker, itu kan nolongin Luffy. Waktu Luffy mau dieksekusi sama Buggy juga ditolongin sama bapaknya ya. Itu kan bener-bener kasih sayang yang besar dari sosok seorang ayah ya, Monkey D. Dragon kepada Luffy anjir. Kan keren banget. Tapi kan yang paling keren itu ya didikannya itu. Sama sampai Garp juga kan tidak memanjakan Luffy ya. Bahkan Luffy kecil itu kan diasuhnya sama Dadan ya, seorang bandit gunung ya kan. Nah, bener-bener dibebasin sok mau jadi apa aja. Pokoknya bener-bener nggak dimanja lah. Apalagi didikannya Garp ya. Kalau ada yang bilang orang tua nyabet pakai rotan itu didikan VOC ya. Ini didikan Garp ini apa anjing? Jauh di atas VOC, cok. Kayak yang ceritanya Luffy itu pernah dilempar ke hutan, pernah dilempar ke lembah, pernah ditinggal di apa alam liar dengan hewan-hewan binatang buas. Nah, itu kan itu bukan didikan ya. Itu benar-benar parah sih treatmentnya Guard kepada Luffy kecil itu kan. Tapi kan di situ yang hal menariknya bahwa Luffy ini sejak kecil dia sudah menyadari bahwa eksistensinya itu ya dirinya sendiri ya. Eksistensinya itu tidak bergantung pada orang lain gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada tuh mikir bahwa ngandelin ini ngandelin itu nggak ada kan. Emang benar-benar dari kecil juga berdiri di atas kakinya sendiri ya. Makanya Luffy itu tumbuh jadi pribadi yang tangguh ya. Ya kalau kocak itu mungkin DNA dari guardnya ya. Emang pembawaannya kocak ya. Jadi emang emang itu hal lain lagi ya. Itu another thing-nya lain lagi ya. Tapi kan keren banget sosok Luffy ini kan, sampai dia dikagumi. Jadi ada fase-fase Luffy ini bercanda, ada masa-masanya juga Luffy ini ya serius ya. Jadi emang tumbuhnya ya jadi seorang pria yang kuat, tangguh, berprinsip. Prinsipnya Luffy ini sama kayak Naruto anjir. Naruto kan dari kecil saya akan menjadi Hokage terhebat sepanjang sejarah ya kan. Luffy kan dikit-dikit saya akan menjadi raja bajak laut. Jadi orang-orang ini termasuk orang yang konsisten ya sama ucapannya ya. Dari kecil sampai remaja sampai dewasa tuh bener-bener fokus pada mimpinya anjir. Emang jadi patokan lah antara Naruto dengan Luffy ini ya. Emang keren banget. Intinya parentingnya Dragon ini mantep ya. Makanya buat anak-anak di sana ya, buat kita semua ya. Ini kalian yang gak punya ibu, yang gak punya bapak itu, jadi kalau menurut gue ya, privilege itu ada dua guys. Pertama, privilege harta. Kalau orang tua kalian kaya ya kan, kalian tinggal mikirin gimana cara memanage harta itu ya kan. Dan ternyata emang bener guys. Memanage harta atau menjaga supaya nggak bangkrut itu juga susah nih. Itu juga challenging ya. Nah, privilege yang kedua, kalau kalian nggak punya ibu, nggak punya bapak, itu bagaimana kalian harus meng-create harta kalian sendiri anjir. Kalian harus menciptakan legacy untuk anak-anak kalian ya. Emang bener kan, didikan itu ada dua macam kan. Ada yang dididik dengan orang tua dan ada yang dididik tanpa orang tua. Tapi dua-duanya menurut gue keren sih. Ya kan kita nggak bisa milih ya.
mau dikasih privilege yang mana, kita kan nggak bisa nego sama Tuhan ya kan. Tapi intinya terima aja apa yang melekat pada takdir diri kita ya. Pokoknya ya keep moving on ya. Keep moving forward aja pokoknya. Karena di sini Naruto yang yatim piatu aja udah bisa tumbuh besar kayak gitu kan, jadi sosok yang hebat kan. Luffy yang notabene masih punya bapak ya, meskipun ibunya kita nggak tahu ya kan, masih hidup atau udah nggak ada kan kita nggak tahu. Itu juga kan dibebasin kan. Makanya emang bener-bener kadang-kadang kalau ada yang bilang anime itu untuk anak kecil, lu nonton apa Crayon Shinchan anjing? Ya anime kayak Naruto, One Piece itu bener-bener lebih dewasa daripada sinetron, Cok. Lebih dewasa dari film-film favorit kalian nih. Bahkan sampai emosionalnya Naruto sama One Piece itu ya. Mungkin karena saking banyak scene bercandanya, sekalinya serius itu kena banget anjir. Gue kadang-kadang masih nyesek flashbacknya Senor Pink, Cok. Wah, ini kalau dijelasin di video ini nggak bakal selesai 2 jam ya ngebahas tentang Senor Pink ya. Ya intinya untuk pembuka pengantar tumbuh dewasa bersama One Piece, kayaknya kita mentok di parentingnya Dragon dulu ya. Jadi nanti akan ada video episode-episode berikutnya di mana kita akan ngebahas tentang tumbuh dewasa bersama One Piece. Ya, jadi video ini tuh ajang nostalgia buat kita ya sesama fan One Piece untuk berteori atau untuk bernostalgia, untuk mengenang masa-masa lalu atau untuk menceritakan karakter-karakter favorit kita atau untuk ngebahas ars-ars yang paling melekat di hati kita kan. So, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tunggu video selanjutnya.